pokok bahasan analisa ekonomi usaha tani pada bagian 2. Oke, atau part 2. Nah, kita akan membahas mengenai fungsi produksi yang pertama. Yang kedua, kita akan bahas hasil produksi dan biaya produksi. Yang ketiga, yang akan kita bahas adalah the law of diminishing return atau hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang. Yang keempat adalah hasil-hasil produksi, kombinasi hasil-hasil produksi. Nah, kita mulai dari yang pertama mengenai fungsi produksi. Oke. Di sini kita akan lihat bahwa ada satu gambar fungsi produksi, grafik fungsi produksi. Rumus umum fungsi produksi, mudah-mudahan kalian masih ingat dan kalian menjadi sangat paham sekali dengan fungsi produksi karena sudah lulus ekonomi produksi ya. Jadi Y sama dengan fungsi daripada X ya, di mana Y ini adalah output, X adalah input. Oke. Jadi dibacanya adalah output itu tergantung dari input. Ya. Nah, inilah fungsi produksi, gambar dari fungsi produksi. Oke. Fungsi produksi. Di mana yang garis vertikal adalah Y, output. Oke. Garis horizontal adalah X, the input. Gitu ya. Itu adalah fungsi produksi. Oke, jadi fungsi produksi itu kalau untuk usaha tani, ya kita lihat kembali ke yang tadi part 1, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi produksi pendapatan usaha tani, kita tidak hanya pada produksi ya. Kalau agribisnis kita sampai ke pendapatan. Kalau produksi itu teknis, itu pada teknis budidaya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha tani. Tadi yang pertama adalah lahan. Jadi Y, oke sebentar ya. Y adalah fungsi dari ya X1, X2, X3, X4 misalnya ya, Xn di situ. Di mana Y adalah pendapatan. Kita ke pendapatan ya, karena kita tidak fokus hanya pada produksi, tapi pendapatan. Y adalah pendapatan. X1 tadi adalah luas lahan. Saya naikkan dulu ya, sebentar ya. Oke. X1 adalah luas usaha, gitu ya. X2 adalah tadi intensitas pertanaman, misalnya gitu ya. Pertanaman. X3 adalah tenaga kerja, gitu ya. X4 tadi adalah apa tadi yang kita punya slide yang tadi di part 1. Maaf ya. Nah, ini pilihan kombinasi cabang usaha. Oke. Yang satu lagi adalah pilihan kombinasi atau kombinasi. Oke. Jadi pendapatan satu petani itu dipengaruhi atau tergantung dari ini, X1, X2, X3, X4. Kita buat fungsinya seperti ini. Masih ingat kalau hanya fungsi produksi, itu kalian dapat di mata kuliah ekonomi produksi. Nah, kalau sampai di mata kuliah usaha tani, jadi mata kuliah ekonomi produksi, kita lanjut ke ditambah dengan ekonomi mikro. Dan yang kita hitung adalah pendapatan, bukan hanya sampai di produksi. Oke, lanjut ya.
Baik, ini saya turunkan dulu. Iya, supaya tidak rapat dengan yang ini. Nah, dalam fungsi produksi kita mengenal istilah APP. APP itu singkatan dari Average Physical Product atau produk fisik rata-rata, di mana rumusnya didapat dari output per input. Ya, APP didapat dari output per input, ya, Y per X. Ya. Kemudian ada istilah marginal physical product. Ya, marginal product didapat daripada delta Y per delta X. Oke. Ada istilah AFC, Average Fixed Cost, biaya tetap rata-rata. Itu didapat dari biaya, ya, total, ya, total biaya tetap total atau total fixed cost, biaya tetap total per output, ya, per output. Ada lagi, ini 1, ini 2, ini 3, ada lagi yang keempat, AVC, Average Variable Cost, biaya variabel rata-rata, didapat dari biaya variabel total atau total variable cost per output. Oke. Yang kelima itu adalah ATC, Average Total Cost, didapat dari total cost per output. Ini saya tulis ulang lagi di sini supaya kalian bisa ikutin dengan baik. Yang berikut adalah marginal cost, didapat dari delta total cost per delta Y. Maaf, ini saya ya. Delta total cost per delta Y. Itu ya. Ada 6 rumus yang harus kalian mengerti. Jangan dihafal ya. Mengerti. Kalau dihafal cepat lupa. Kalau mengerti tidak lupa. Jadi biaya. Ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Ada biaya, jadi AFC, Average Fixed Cost. Kemudian Total Fixed Cost, ya. Ada Average Variable Cost, Total Variable Cost, Average Total Cost atau Total Cost, dan Marginal Cost, di mana didapat dari delta Total Cost per delta Y. Baik, saya harap kalian sudah pahami rumus itu sehingga kita bisa melihat di sini. Langsung aja kita aplikasi ke dalam tabel ini, kita menghitung APP dan kita menghitung MP. Ya. APP adalah produk rata-rata, Average Physical Product. Ya, singkatan dari APP itu singkatan dari Average Physical Product, produk fisik rata-rata, maksudnya produk rata-rata. Sedangkan marginal product atau disingkat MP itu adalah produk marginal. Kita mulai dari kolom 1, itu adalah input, kita gunakan lambang X, kemudian output kita gunakan lambang Y, kemudian kolom ketiga adalah produk rata-rata atau APP,
Yang kolom keempat adalah produk marginal atau MP. Nah, kita mulai dari inputnya 0. Oke. Yang pertama ya, inputnya 0, artinya X sama dengan 0. Oke. Kalau X sama dengan 0, nggak ada input, Y juga nggak ada. Oke. APP juga sama dengan 0. MP nggak ada, kosong. Gitu ya. Kalau yang pertama X sama dengan 0. Yang kedua, inputnya sama dengan 1. X sama dengan 1. Ya, Y sama dengan 4,9. Gitu. Oke. APP-nya berapa? APP, rumusnya tadi apa? APP sama dengan Y per X. APP sama dengan Y per X. Y-nya adalah 4,9. X-nya adalah 1. Sehingga APP-nya sama dengan 4,9. Ini ya. MP-nya berapa? MP sama dengan delta. Ya, tadi dikatakan delta. Oke. Marginal cost sama dengan MP marginal product sama dengan delta dari X2 kurang X1. Ya. APP-nya X2 berapa? Jadi MP sama dengan APP X2. Kalau di tabel ini ya, APP 2 kurang APP 1. Oke. APP 2 sama dengan 4,9. APP 1 sama dengan 0. Sehingga MP-nya sama dengan 4,9 kurang 0 sama dengan 4,9. Ya. Di sini jadi dari 0 ke 49 itu adalah 49. Ini ya. Maaf sini ya. Maaf, saya hapus ini dulu. Agak keliru. Sebentar ya. Average physical product. Ini aja. Ulang ya. Sorry. Ini salah. Dulu. Oke. Mari kita lihat marginal product. Produknya di mana? Produknya adalah di Y. Produksinya Y. Y, bukan, kita tidak menggunakan APP ya. Kita menggunakan produksi. Produksi, marginal produksi, tambahan produksi, akibat tambahan input. Maaf. Rumus marginal produksi atau MP didapat dari Y2 kurang Y1 atau delta Y per delta X. Gitu ya. Delta Y per delta X. Ada rumusnya tadi di atas. Maaf ya. Ini delta Y per delta X. Delta Y adalah Y sama dengan 4 delta Y sama dengan 4,9 Oke, kurang 0 sama dengan 4,9. Oke, delta X
sama dengan 1 kurang 0 sama dengan 1. Maka MP sama dengan 4,9 per 1 sama dengan 4,9. Bentar ya. Sama dengan 4,9. Oke, ini dia. Marginal produk 4,9. Nah, tadi keliru. Sudah. Kita lanjut untuk yang ketiga, X sama dengan 2. Stop lagi ya, biar kalian lebih mengerti. Ini yang ketiga, X sama dengan 2. Yang ketiga, X sama dengan 2. Y sama dengan 13,2. Ini data di sini ya, X sama dengan 2, Y sama dengan 13,2. Oke. Produk rata-rata APP-nya, APP sama dengan Y per X. Sama dengan Y per X. Sama dengan 13,2 per 6. Per 2. Sorry. Per 2. Ya. 13,2 per 2. Kok jadi jelek gini, sebentar ya. Ini tulis ulang ya. Y per X sama dengan 13,2 per 2 sama dengan 6,6. Oke. Di sini produk rata-ratanya ya 6,6. Produk marginalnya, marginal produk sama dengan delta Y per delta X. Delta Y per delta X. Delta Y-nya mana? Delta Y adalah 13,2 kurang 4,9. Oke, sama dengan 13,2 kurang 4,9 per delta X 2,1. Sama dengan berapa? 13,2 kurang 4,9. 8 ya. 12 kurang 9. 3. Oke. Jadi sama dengan 8,3 per 1 sama dengan 8,3. Ini. Oke. Untuk selanjutnya dihitung sama cara penghitungannya. Untuk latihan kalian ya dihitung. Untuk input X-nya 3, X-nya 4, X-nya 5, X-nya 6, X7, X8, X9, sampai X10. Silakan kalian latihan untuk menghitungnya. Ya. Oke. Saya akan berikan contoh satu lagi. Ini saya turunkan dulu. Saya beri contoh satu lagi untuk yang keempat, di mana yang 4 X sama dengan 10, ya, Y sama dengan 130. Ini untuk X sama dengan 10, Y sama dengan 130. Bagaimana kita menghitung APP-nya? Ya, APP sama dengan Y per X. 130 per 10
sama dengan 13. Nah, MP berarti kita harus hitung 9 dulu. Oke, kita tidak bisa langsung menghitung MP-nya kalau kita, oh ada di sini, 9. Ada, data untuk 9 ada. Data untuk 9 delta Y-nya adalah 130, kurang 116,1. Bisa, karena ada datanya ya. Tadi saya pikir nggak ada datanya. MP berapa? 100. MP sama dengan 130 kurang 116,1, ini delta Y ya, per delta X. 10 kurang 9. Dapat berapa ya? 30 kurang 16 sama dengan 14. Berarti 113,9. Ya. Per 10 kurang 9, 1. Sama dengan 113,9. MP-nya untuk X sama dengan 10, Y sama dengan 130 adalah 113,9. Oke. Itu ya. Baik, cukup di sini dulu bagian kedua atau part kedua. Nanti kita lanjutkan lagi ke bagian ketiga atau part ketiga.